Selamat pagi Bapak dan Ibu dari LPPM Widya Pratama dan juga pemirsa penonton setia YouTube LPPM Widya Pratama. Perkenalkan, saya Fernisha Alin Afindasari. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hedonisme, jalan pintas menuju kebahagiaan yang semu. Ya, jadi apa sih itu hedonisme? Hedonisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon yang berarti kesenangan. Yang dapat diartikan, hedonisme adalah pandangan hidup atau filosofi yang menempatkan kesenangan, kenikmatan, atau kebahagiaan sebagai tujuan utama dalam hidup. Dalam konteks modern, hedonisme sering dikaitkan dengan gaya hidup yang fokus pada kenikmatan material. Jadi hedonisme ini dapat berdampak negatif bagi kehidupan kita apabila kita tidak dapat mengontrol diri kita sendiri. Nah, apalagi pada usia-usia produktif yang dimana masih mengalami sifat yang labil dalam kehidupan. Dan hedonisme ini seperti contohnya saja, semisal memberi barang-barang yang mewah atau mengunjungi tempat-tempat yang mewah tanpa kita bisa menakar kepentingan dan juga kemampuan kita untuk membeli barang tersebut atau mengunjungi tempat-tempat yang mewah tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri dari hedonisme. Yang pertama, fokus pada kesenangan dan kenikmatan. Hedonisme ini lebih menonjolkan pada sikap untuk kesenangan emosional dan juga fisik saja. Ya, itu yang menjadi prioritas utama dalam sifat hedonisme ini. Kemudian yang kedua yaitu konsumerisme yang tinggi. Gemar untuk membeli barang mewah dan juga barang-barang bermerek. Padahal itu tidak terlalu dibutuhkan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan pada pengakuan sosial. Nah, hedonisme ini biasanya sifat yang dimana ia ingin selalu mendapat validasi atau pengakuan dari orang lain. Apabila dirinya misal sudah bekerja dan ukuran kesuksesan itu diperlihatkan dengan cara memiliki barang-barang mewah atau uang yang bergelimang. Kemudian yang keempat yaitu mencari kepuasan yang instan. Sifat hedonisme ini biasanya cenderung tidak mau melakukan usaha atau pengorbanan untuk memiliki kemampuan finansial yang lebih. Nah, biasanya ini dapat memacu untuk melakukan fraud atau penyimpangan dalam dunia perbankan. Salah satunya yaitu korupsi. Kemudian yang kelima yaitu gaya hidup yang boros. Nah, tidak dapat mengontrol untuk membeli sesuatu, kemudian berakibat pada penurunan kemampuan finansialnya. Ya, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan hutang. Kemudian yang terakhir yaitu kurang refleksi diri atau kurang untuk mengevaluasi diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya dampak negatif dari hedonisme. Yang pertama dari sisi psikologis, adanya tekanan mental, ketidakpuasan, dan depresi. Tekanan mental ini adalah kita bisa mengalami stres apabila kita tidak dapat menunjukkan kepada sosial bahwa kita memiliki segalanya. Dan adanya rasa ketidakpuasan, tidak pernah merasa bersyukur terhadap apa yang telah dimiliki dan selalu ingin terlihat lebih dan lebih setiap harinya. Kemudian akan menyebabkan adanya depresi. Kemudian yang kedua dari sisi finansial, adanya pengeluaran yang berlebihan yang dapat berakibat pada hutang atau fraud. Kemudian yang ketiga yaitu sosial, adanya hubungan yang dangkal dan juga kesepian. Nah, hubungan dangkal ini diakibatkan karena kita bisa saja salah untuk memilih circle pertemanan yang toksik, yang di dalamnya tidak membicarakan, tidak berfokus pada masa depan yang memiliki pandangan hidup yang baik, tapi lebih berfokuskan pada harta serta kehidupan yang glamor. Nah, kemudian mengapa seseorang rentan terhadap hedonisme? Yang pertama karena pengaruh media sosial, shock of culture, FOMO, dan validasi sosial.
ya cenderung untuk memamerkan harta kemewahan yang dipunya. Kemudian FOMO ini tidak mau ketinggalan tren atau selalu mengikuti tren yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu validasi sosial. Kemudian adanya tekanan lingkungan, persaingan sosial dan juga norma sosial. Kemudian yang ketiga kurangnya edukasi keuangan, tidak mengerti nilai uang dan tidak mengerti dampak negatif atau dampak positif dari kredit atau cicilan, kemudian adanya prioritas yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya populer. Idola sebagai panutan, kemudian tren konsumerisme. Idola sebagai panutan. Nah, biasanya kita mengidolakan artis. Sedangkan yang kita ketahui bahwa artis itu cenderung memiliki kehidupan yang glamor, yang dimana di media sosial selalu memamerkan harta kekayaannya. Tapi tidak semua artis seperti ini. Dan ini cenderung kita sebagai fans akan mengikuti apa yang ia kenakan atau gaya hidup yang ia kenakan. Gaya hidup yang dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketidakstabilan emosional, mengisi kekosongan emosi dan kecenderungan untuk membandingkan diri. Mengisi kekosongan ini biasanya apabila kita memiliki rasa bosan, kita biasanya pergi ke mall untuk belanja. Kita tidak dapat mengontrol, maka kita akan kalap untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu era mudah cepat akses. Belanja online, akses hiburan tak terbatas. Nah, adanya marketplace ini juga menjadikan kita untuk bisa belanja, sekali klik tinggal check out. Maka dari itu kita harus dapat membatasi diri dan membentengi diri. Kebutuhan apa yang kita harus beli dan membedakan antara keinginan dan kebutuhan tersebut. Kemudian saatnya kita berubah. Yang pertama yaitu dengan cara refleksi diri sendiri. Dengan cara mengevaluasi diri sendiri. Apa sih tujuan hidup utama kita? Dan yang kedua yaitu kelola uang dengan bijak. Yang ketiga yaitu kurangi media sosial. Nah, mengurangi media sosial ini bukan berarti kita stop untuk menggunakan media sosial. Ya, ini berarti bahwa kita lebih memilih-milih konten yang inspiratif daripada yang konsumtif. Kemudian yang keempat yaitu utamakan pengalaman daripada untuk membeli barang yang tidak digunakan. Nah, hedonisme ini juga dapat bersifat positif dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya saja sosial media dan hiburan. Kita tetap perlu adanya sosial media dan hiburan untuk kita mengatasi rasa bosan. Kemudian yang kedua yaitu makanan dan minuman. Sekali-kali kita boleh pergi untuk mengunjungi kafe-kafe yang memang kita ingin kunjungi dari lama, atau mencoba makanan dan minuman yang sedang viral sekali-kali saja. Kemudian yang terakhir yaitu hobi dan liburan. Nah, kita juga perlu sekali-kali melakukan hobi dan liburan untuk merefresh pikiran kita dari pekerjaan agar saat kita kembali bekerja, pikiran kita dapat segar kembali. Kemudian, apakah ini baik? Nah, kelebihannya yaitu memberikan kebahagiaan instan dan kesenangan dalam hidup. Dan yang kedua, membuat hidup lebih seru dan menyenangkan. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa hedonisme ini merupakan kesenangan jangka pendek dan juga jangan mengalami kesenangan yang berlebihan. Nah, kemudian kutipan inspiratif adalah orang yang paling kaya adalah mereka yang merasa cukup, bukan mereka yang memiliki segalanya. Orang yang paling kaya adalah mereka yang merasa cukup, bukan mereka yang memiliki segalanya. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu hedonisme menekankan pencarian kesenangan sebagai tujuan utama dalam hidup, tetapi harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan juga pertimbangan moral. Yang kedua yaitu hedonisme dapat bersifat baik atau buruk, tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan. Yang ketiga yaitu kebahagiaan sejati bisa datang dari keseimbangan antara kesenangan dan juga kedamaian batin. Terima kasih. Saya dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.